Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas limit tak hingga ya. Untuk mengefektifkan waktu, saya ada dua soal di sini yang bisa kita lihat bahwa limit x menuju tak hingga dari 4x pangkat 3 dan seterusnya ini, kita lihat bahwa soal nomor 1 itu pangkatnya paling tinggi ada di bawah, sehingga pangkat 4 inilah pembaginya. Jadi semua suku ini saya bagi dengan x pangkat 4. 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 jadinya 4 per x kan, sisanya di bawah 1. 4x kuadrat dibagi x pangkat 4, sisanya 4 per x kuadrat dong. Nah yang ini min 2 per x pangkat 3, min 1 per x pangkat 4. Jadi semuanya nih saya bagi x pangkat 4. Kemudian karena ini limit x menuju tak hingga, maka x nya saya ganti dong dengan tak hingga. Nah ketika diganti dengan tak hingga itu nilainya berarti 0, 0, 0. Yang bawah juga 0 kecuali yang 2. Kenapa? Karena yang 2 ini dibagi x pangkat 4 kan x nya nggak ada kan, habis gitu. Nah jadi sisanya yang bawah ada angka 2. Jadi 0 bagi 2 adalah 0. Saya pikir nomor 1 cukup dipahami lah ya. Untuk soal nomor 2 itu limit x menuju tak hingga 1 min ini juga mudah sebenarnya. Dia memiliki pangkat tertingginya itu sama. Sebenarnya bisa aja sih kita langsung koefisien per koefisien gitu yang kita lihat ininya. Itu jadi jawabannya 5 min 5 per 2. Boleh-boleh aja sih, cuman untuk lebih jelasnya kita bagi dengan pangkat tertingginya itu x pangkat 1 dong, x pangkat 1, terus kemudian bawahnya juga kita bagi x pangkat 1. Maka hasilnya 1 per x min 5. Kenapa 5? Karena dibagi x pangkat 1. Nah 5x dibagi x pangkat 1 kan sisanya 5 kan. Nah ini juga sama. Nah kemudian yang 1 per ini kenapa 0 sih? Ya karena 1 per tak hingga itu adalah 0 untuk limit ya. 0 dikurang min 5 dibagi 2 min 0, hasilnya min 5 per 2. Oke, kita sekarang ke soal nomor 3 ya. Ke soal nomor 3 itu kita pakai tinta hitam saja. Limit x menuju tak hingga dari 3 ditambah 5x. Nah ini akar, ini ceritanya dalam akar dikurangi dengan akar 5x. Nah ini juga mudah juga sih ya. Jawabannya berapa? 0. Ya betul 0. Karena memang ada rumusnya juga sih sebenarnya ya. Ini kalau mau kita panjangnya pakai perkalian sekawan ya. Sebenarnya limit x menuju tak hingga dari akar ax, misalnya ax plus b lah ya, min akar px plus q. Nah di sini kalau a sama dengan p itu hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya adalah 0. Jadi soal nomor 3 tuh jawabannya tuh 0. Oke, kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu kita lihat di sini limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat ditambah 7x plus 5 dikurangi akar dari x kuadrat, kita agak besar aja ya tulisannya, 2x plus 3. Nah di sini juga udah ada sih sebenarnya, yaitu jika kita memiliki limit x menuju tak hingga dari akar, nah di sini ax kuadrat ditambah bx plus c minus akar px kuadrat px kuadrat plus qx per r misalnya ya. Nah jika a sama dengan p maka hasilnya adalah b min q per 2 akar a. Oke, jadi kita bisa langsung aja nih kerjain nomor 4, yaitu kita kerjakan dengan berarti mana b nya, ini ya b nya, ini adalah b, ini adalah q. B nya adalah 7, q nya adalah min 2 ya. Kemudian kenapa a nya sama dengan p, berarti berapa? Kenapa menggunakan rumus ini? Karena a nya sama dengan p, yaitu a nya 1 ya. Jadi hasilnya adalah 7 dikurangi min 2 dibagi dengan 2 akar 1. Hasilnya adalah 9 per 2. 9 per 2 itu berapa? 4, 1 per 2. Oke, kita ke soal nomor 5. Kita lihat lagi soal nomor 4. Bisa dipahami kan?
Oke, kita ke soal nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5, nah ini limitnya sudah ke limit trigonometri, limit x menuju hingga dari trigonometri. Ini sebenarnya boleh langsung dikerjakan atau dengan menggunakan pemisalan, itu juga boleh sih ya, serah kalian. Ini sin 3/5x sih, 3/5x. Nah, misalnya kita menggunakan pemisalan ya. Misalnya di sini x, maksudnya y aja, y adalah 1/x nih ceritanya. Nah, karena di sini kan x-nya menuju hingga ya. Berarti kalau misalnya saya tulis gini dong, 1/hingga dong, karena kan x-nya menuju hingga. Nah, di sini hingga 1/hingga berapa? 0. Berarti y menuju 0. Nah, di sini nanti berubah y menuju 0, limit y-nya menuju 0. Oke. Dari y sama dengan 1/x, sehingga x sama dengan 1/y. Buat rubah yang mana? Yang ini, 4 kali x. X 1/y. Jadi 4/y adalah sin 3/5. Ini kan 1/x dong. 1/x itu berapa y? Jadi 3/y. Nah, kalau soal sudah seperti ini ya, ini tuh kayak yang sebelumnya kita belajar limit x menuju hingga ya, trigonometri biasa, yaitu limit y menuju 0 dari 4 dikalikan sin 3/5y per y. Nah, kan langsung saja, dimana karena kita tahu sendiri limit x menuju 0 dari sin x atau sin ax lah ya, ax per bx itu hasilnya a per b, tapi x menuju 0. Nah, kan kita udah misalnya, jadi y nya menuju 0, jadi hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 4 dikali 3/5, yaitu 12/5. Gitu. Soal nomor 5 mudah juga ya. Oke, kita ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, limit x menuju hingga dari 3 sin 2/6x per sin 4/x tangen 3/x. Nah, ini sebenarnya kita mau pakai pemisalan boleh atau langsung juga boleh ya. Kalau kita pakai pemisalan, kita hanya merubah limit y menuju 0 dari 1/x ini. 1/x ini berubah menjadi y. Nah, tadi kan seperti yang tadi ya. Misalkan y adalah 1/x, sehingga soal ini berubah. Gimana? Limit x menuju hingga dari 3 sin kuadrat y per sin 4y tangen 3y. Nah, ini kan kalian sudah cukup familiar. Oh ya, kalau kita mau rubah ke y, berarti apa yang salah? Ini ya, harusnya ini adalah sudah y nya menuju 0, sehingga soal ini kita bisa selesaikan limit y maksudnya, limit y menuju 0 dari 3 sin y per sin 4y tangen 3y. Jadi hasilnya berapa? 3
kali 1 kali 1 dibagi 4 kali 3, yaitu berapa? Oh, ini 6 ya tadi. Oh, maaf, di sini ada 6 loh. Kita ketinggalan loh, maaf ya. Kita tambahkan saja di sini pakai biru. Nah, biar kelihatan. Di sini 6 kuadrat, berarti di sini sama-sama ada 6-nya. Sehingga hasil kita bukan 1 di sini, yaitu 6 ya. 6. Nah, berapa hasilnya? 36 per 4 berapa? 9 gitu ya. Gimana soal nomor 6? Mudah ya? Oke, kalau soal nomor 6 sudah selesai, kita ke soal nomor 7. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Soal nomor 7. Limit X menuju tak hingga dari cos 3X nih. Nah, ini catatan ya, catatan bahwa kita harus tahu bahwa untuk limit X menuju tak hingga dari cos X per X itu hasilnya 0. Limit X menuju tak hingga dari sin X per X juga 0, walaupun kita tambahkan angka di sini. Misalnya ada A-nya, di sini ada B-nya, itu tetap 0. Jadi ini hasilnya adalah 0. Mudah ya soal nomor 7. Nomor 8 ya sekarang. Untuk soal nomor 8, kita lihat soal nomor 8. Limit X menuju tak hingga dari sin pangkat 3 2 per X dibagi tanggal. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi. Misalnya kita udah cukup paham ya, sehingga saya tidak ada pemisalan lagi. Misalnya langsung saja, berarti ini sebenarnya jawabannya adalah berapa? 2 dipangkatkan berapa? 2 dipangkatkan 3. 2 dikali 2 dikali 2, yang bawah adalah setengah dikali setengah dikali setengah. Jadi hasilnya berapa? 2-nya pangkat berapa? 2 pangkat 6. Oke, kita ke soal mudah ya nomor 8. Kita ke soal nomor 9 ya. Nomor 9. Bagaimana kalau misalnya kita punya soal limit X menuju tak hingga, misalnya kita rubah dikit. Nah, di sini limit X menuju min tak hingga dari min 5X pangkat, atau sini 5X pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah 100. Soalnya di sini ada minnya. Oke, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ini kan minta hingga ya, minta hingga kan dipangkatkan 3 itu kan minta hingga juga. Minta hingga dikali min 5 positif dong. Nah, di sini positif tak hingga, di sini positif tak hingga ditambah 100. Kemudian di sini minta hingga dikuadratkan tak hingga juga kan. Berarti jawabannya adalah lebih banyak mana? Lebih banyak tak hingga ya. Lebih besar maksudnya. Berarti jawabannya adalah tak hingga. Kita ulangi ya. Tadi kan ini minta hingga pangkat 3. Minta hingga tambah 3. Seandainya aja nggak ada X kuadratnya dan nggak ada min 5-nya, minta hingga ditambah 100, jawaban saya harus minta hingga gitu. Nah, karena di sini minta hingga dikali min 5 dulu, jadi hasilnya positif tak hingga. Positif tak hingga di sini adalah minta hingga. Positif tak hingga minta hingga ditambah 100. Nah, berarti hasilnya adalah tetap tak hingga ya, tetap lebih besar tak hingga. Oke, kita ke soal nomor 10.
Oke, soal nomor 10, soal terakhir aja ya. Limit X menuju hingga dari X kuadrat. Nah, ini bagaimana? Kalau kalian sudah biasa menggunakan pemisalan, silahkan, nggak masalah. Yaitu kita misalkan Y sama dengan 1/X lagi dong, sehingga soal kita menjadi limit Y menuju 0 seperti yang dijelaskan di atas tadi. Nah, X kuadrat berubah menjadi, ini kan X berubah menjadi 1/Y dong, jadinya 1/Y kuadrat. Nah, di sini harus berubah 1 min cos 2Y. Kenapa? Karena kan ini kan 2/X, 1/X nya kan Y, jadi 2Y dong. Nah, seperti kita menyelesaikan soal trigonometri yang lain, ini kan pasti kita itu rubah dong bentuk cosnya. Limit Y menuju 0 dari 1/Y kuadrat 1 min 2 sin kuadrat Y. Nah, angkat kan ini hilang ya, ini kesini jadi positif. Limit Y menuju 0 1/Y kuadrat dari 2 sin kuadrat Y. Oke ya, kita jabarkan lagi sehingga limit Y menuju 0 dari 2 sin Y, karena sin kuadrat itu kan berarti sin Y kali sin Y dong. Nah, ini Y. Nah, masing-masing kita berikan limit. Sehingga hasilnya adalah limit Y menuju 0 dari 2 sin Y per Y dikali limit Y menuju 0 dari sin Y per Y juga. Hasilnya berarti berapa? Hasilnya adalah sini 2 kali 1 kali 1, jadi jawabannya 2. Nah, saya rasa cukup sekian ya pembahasan kita. Kita lihat lagi. Nah, ini nomor 10 yang tadi ya. Ini nomor 10, ini nomor 9, nomor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.